Sejarah perumusan Pancasila. 1. Periode menjelang kemerdekaan. Tahap awal peristiwa. Para tokoh pergerakan seperti Budi Utomo melalui organisasi perjuangan pada tahun 1908. Organisasi pergerakan ini menuju kemerdekaan Indonesia akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa bagi para pemuda di seluruh Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan sumpah untuk bersatu dalam satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. 2. Proses perumusan Pancasila diawali dengan terbentuknya BPUPKI oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah orang 60 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat dan 2 wakil ketua, yang satu dari Indonesia dan yang satu lagi dari Jepang. Sidang pertama kali BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang Dasar Negara Republik Indonesia. Pertama kali yang mengusulkan yaitu Mr. Muhammad Yamin, Dr. Soepomo, dan Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. 3. Proklamasi kemerdekaan dan maknanya. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, maka kesempatan itu diambil oleh bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada pelaksanaan proklamasi terdapat perbedaan pendapat oleh golongan muda. Maka Insinyur Soekarno diculik ke Rengas Dengklok, Karawang untuk tidak terpengaruhi Jepang. Pada keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, disetujui bersama untuk melakukan proklamasi kemerdekaan di Peragakan Timur, Jakarta. Dengan sudah diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang artinya bangsa Indonesia bebas dari kekuasaan kolonial dan mulainya membentuk kedaulatan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. 4. Proses pengesahan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, PPKI telah dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama untuk membahas perubahan yang berkaitan dengan rancangan naskah panitia atau Piagam Jakarta. Akhir hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 1. Menghasilkan Undang-Undang 1945 yang meliputi a. Melakukan perubahan pada Piagam Jakarta yang dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. B. Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima BPUPKI setelah mengalami perubahan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Menetapkan berdirinya KNIP sebagai badan musyawarah darurat untuk membantu presiden yang bersifat sementara. B. Fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Yang
pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Pancasila dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang mendasar, dijadikan peraturan dan dasar norma-norma yang berlaku di Indonesia. 2. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan yang saling memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Secara utuh dan menyeluruh tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang ketiga, Pancasila sebagai identitas bangsa. Sebuah budaya merupakan proses cipta rasa dan rasa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya merupakan identitas suatu bangsa. Melalui proses akulturasi, Pancasila sebagai identitas bangsa merupakan sebuah konsekuensi dari pusat akulturasi tersebut. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila juga disebut sebagai kepribadian Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam setiap sikap, mental, dan tingkah laku serta amanat perbuatan bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas, yaitu dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Yang kelima, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak zaman dahulu. Bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa ialah agar bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, di mana terdapat 5 sila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Maka keesokan harinya, panitia persiapkan kemerdekaan Indonesia sebagai Badan Perwakilan Rakyat Indonesia pada tanggal 18 Agustus. Laksanakan sidang untuk mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang NRI 1945 yang berdasarkan pada Pancasila. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut history yang artinya masa lampau, atau masa lampau umat manusia. Sejarah adalah kejadian yang terjadi di waktu lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan dari beragam peristiwa Pancasila. Nah, dari beragam peristiwa Pancasila memiliki landasan historis yang sangat kuat hingga dapat kita telusuri melalui perkembangan sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Secara historis, Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia melalui kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Mataram. Selanjutnya, terjadi pada penjajahan terhadap bangsa Indonesia selama 3,5 abad hingga akhirnya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya bangsa Indonesia merupakan hasil dari proses sejarah pada zaman dahulu, tantangan perjuangan serta cita-cita hidup di masa yang akan datang, di mana hal tersebut menjadi sebuah kepribadian bangsa yang terbentuk dengan sendirinya. Selanjutnya, nilai-nilai kepribadian tersebut dirumuskan menjadi Pancasila serta dijadikan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila secara historis sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu dan melekat dalam adat istiadat kebudayaan, kepercayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya praktik pemujaan kepercayaan animisme, yaitu percaya kepada kekuatan gaib dari roh-roh leluhur, dan dinanisme, yaitu percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Adanya praktik pemujaan tersebut
merupakan cerminan dari sila pertama terkait nilai-nilai ketuhanan. Dapat disimpulkan bahwa mereka mengakui akan adanya kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia, dan roh-roh itu dalam kepercayaan ini adalah menyembah yang umat Islam sering menggunakan kata sembahyang dengan maksud untuk mendirikan sholat. Di sini telah terjadi sinkretisme, yaitu percampuran dua kebudayaan antara kebudayaan animisme dengan kebudayaan Islam. Sembahyang merupakan bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Yang telah dilakukan sembahyang merupakan bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhan, yang telah dilakukan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Selain itu, sila-sila yang lain dalam Pancasila secara historis telah melekat dalam praktek kehidupan bermasyarakat jauh sebelum adanya perumusan Pancasila. Salah satu buktinya adalah nilai gotong royong yang sudah menjadi kebudayaan masyarakat Indonesia serta melekat dalam kehidupannya. Nilai gotong royong ini dapat berupa saling membantu agar tetangga atau bekerja sama untuk kepentingan umum di desa-desa, seperti iuran untuk membangun sarana dan prasarana yang diperlukan. Kegiatan gotong royong merupakan cerminan dari sila kelima, yaitu keadaan sosial, karena kegiatan ini dilakukan dengan semangat kekeluargaan, keberagaman yang ada di Indonesia secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu, yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus dikedepankan agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikus, berarti dari untuk apa yang berkaitan dengan warga negara. Tiga sumber politis Pancasila. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikus, berarti dari untuk atau yang berkaitan dengan warga negara. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Sumber politik. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia atau kearifan lokal, seperti tata cara pengambilan keputusan bersama dalam kehidupan masyarakat di desa. Masyarakat di desa pada zaman dahulu selalu mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Hal inilah yang menjadi sumber dari nilai sila keempat, yaitu dari Pancasila sumber politik. Pancasila juga dapat digali dari istilah Pancasila Krama, yang artinya 5 aturan dasar hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan tata krama dan perilaku baik. Pancasila Krama ini telah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit ketika dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk pada abad ke-13 sampai abad ke-15 sebagai jaminan keamanan kerajaan pada saat itu, sehingga rakyat harus mematuhinya agar dapat terciptanya suasana tertib dan aman secara resmi. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca pada abad ke-14. Aturan mengenai Pancasila Krama terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tentular pada abad ke-14 yang dianggap sebagai cikal bakal Pancasila sekarang karena adanya kemiripan mengenai aturan dasar serta adanya penyebutan Pancakrama yang sama. 5 dasar kebaikan dalam Pancasila Krama adalah tidak boleh melakukan kekerasan, kedua tidak boleh mencuri, yang ketiga tidak boleh dengki, yang keempat tidak boleh berbohong, dan yang terakhir yaitu tidak boleh mabuk minuman keras. Simpulan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Pancasila dasarnya nilai-nilai filsafat yang mendasar yang jadikan peraturan dan dasar dari norma-norma yang berlaku di Indonesia.
Pancasila filsafat yaitu merupakan suatu kesatuan organik yang saling memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi antara wilayah satu yang saling lainnya secara utuh, yang menyeluruh dan tidak dipisah-pisahkan. Pancasila sebagai sebuah pandangan konsep-konsep bersamaan yang cara berpikir Pancasila sebagai ideologi bangsa.